1976. Di tengah pekatnya kegelapan alam belantara katulistiwa, di sela-sela senandung binatang malam, di desa Pak Kumbang, Kecamatan Sompak, pemekaran dari Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, renyah, membahana, suara tangis dari sosok bayi lelaki. Dialah Mauritius Arya Tanjungpura, adalah putra ketiga dari Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Markus Ikot Rinding dan Ibu Kristiana Agatha Inti. Adalah adik dari Insinyur Mikael Injek Barayuk. Adalah adik dari Emakulata Bangkule Rajak Sarjana Ekonomi dan abang dari Raonigel Talumaraga Sarjana Hukum Master Kenotariatan, dan abang dari Mei Yesi Pangkalan Batua Arya Tanjungpura, didampingi istri tercinta Anita Ida Carolina Sarjana Pendidikan, dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Gracia Feliska Triana Putri Tanjungpura. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tokoh muda bersahaja yang selalu mudah bertegur sapa, murah membagi kasih. Tema perjuangan, bangkitlah menjadi taruk bagi bangsa. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Dasar perjuangan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya. 1 Timotius 4 ayat 12. Bahasa perjuangan untuk menarik hatimu. Jangan biarkan aku berbohong, mengumbar janji, menyuapmu dengan kepingan uang receh. Tapi untuk menarik hatimu, izinkan aku menjadi teladan, berbuat tanpa berdusta, berjuang tanpa menyerah. Mauritius Arya Tanjungpura adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrat Kalimantan Barat 2002-2005. Adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2004-2009. Mauritius Arya Tanjungpura dipilih tidak untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Berawal dari Partai Demokrat, Arya Tanjungpura, ia dipercaya menjabat sebagai ketua bersama Firmansyah Sarjana Hukum dan Suma Yeni Haryanti Sarjana Hukum, Magister Hukum, serta Saudara Yapid yang masing-masing menjabat sebagai Sekretaris, Bendahara, dan Urusan Administrasi di Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrat Kalimantan Barat. Dengan modal semangat, Arya Tanjungpura dan kawan-kawan bekerja keras mensosialisasikan Partai Demokrat dan menyelesaikan tugas verifikasi Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemilihan Umum.
rintangan dan cobaan banyak beliau hadapi waktu itu. Mulai dari dicemooh sebagai partai anak kecil, karena sebagian besar pengurusnya adalah anak-anak muda, sampai disebut partai kurem karena partai yang diurus tidak punya uang, karena pengurusnya semua adalah pengangguran dan tidak ada satupun mantan pejabat atau pengusaha. Kerja keras dan keterbukaan untuk merangkul banyak orang guna membesarkan Partai Demokrat, akhirnya Arya Tanjung Pura berhasil mendudukkan 7 orang wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 1 orang di DPR RI, dan 28 orang di DPRD Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Dengan keberhasilan Partai Demokrat mengantarkan 7 orang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Arya Tanjung Pura dilantik menjadi salah satu pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Arya Tanjung Pura memulai pekerjaannya sebagai wakil rakyat, dan disinilah ia sering mewakili lembaga dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, antara lain penanaman pohon pada puncak aksi rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau, melepas peserta gerak jalan 45 km, menghadiri dan menyerahkan hadiah utama pada acara lingkungan hidup, memberikan sambutan pada Pekan Gawe Dayak Kalimantan Barat di Pontianak dan naik danau di Kabupaten Sambas, serta acara budaya di Hotel Mahkota. Selain itu juga penyerahan hadiah pada kejuaraan balap motor race track di Ngabak. Selain itu, beliau selalu hadir dalam beberapa event nasional seperti Hari Pahlawan, Hari Ulang Tahun ABRI, mengikuti Lemhanas RI Angkatan 18 tahun 2008, dan mengikuti pelatihan bela negara di Sukabumi. Latihan bela negara antara lain juga ikut dalam latihan menembak dengan menggunakan senjata laras pendek dan laras panjang, dan semua ini dengan komitmen siap membela negara apabila negara dalam ancaman perang. Di tengah-tengah pekerjaan sebagai wakil rakyat, konsolidasi organisasi Partai Demokrat harus terus dijalankan. Dalam pelaksanaan konsolidasi dalam bentuk musda inilah Arya Tanjung Pura diperlakukan tidak adil oleh partai yang selama ini dibesarkannya. Ketika ia berkeinginan melanjutkan perjuangannya, ia harus mendapat rintangan besar karena tidak direstui oleh DPP Partai Demokrat dengan alasan-alasan klasik. Dulu ketika ia membesarkan partai, ia tidak pernah ditanya, umurmu berapa dan apa pekerjaanmu. Tetapi ketika musda mau dilaksanakan, ia dipanggil untuk tidak mencalonkan diri karena DPP telah menentukan 2 orang yang layak maju menjadi ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat, antara lain seorang mantan sekda dan wakil gubernur pada waktu itu. Ia dianggap masih muda dan belum mapan,
Sambil DPP menyebutkan dua nama bupati yang juga tidak direstui, yaitu Bupati Sanggau dan Bupati Melawi. Padahal mereka dianggap lebih mapan dan lebih berpengalaman. Walau tidak mendapat restu dari DPP, Arya Tanjung Pura tetap ngotot maju untuk menjaga reputasi dan kredibilitas seorang tokoh muda yang tidak ingin ada kesan bahwa partai ini dijual. Dengan segala perjuangan keras, ia dipaksa untuk tidak bisa menjabat lagi untuk menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat. Dan akhirnya ia jatuh, tidak lagi menjabat sebagai ketua, dan pada waktu kejatuhannya ia mulai ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini dibesarkannya. Sejarah tidak lagi diingat, walau tidak sedikit penghargaan yang didapatnya. Arya seolah-olah tidak ada lagi di Partai Demokrat. Sampai pada suatu saat, Arya Tanjung Pura dengan berat hati mempersiapkan kendaraan alternatif, karena partai yang selama ini dibesarkannya tidak memberikan tempat yang baik bagi dirinya sebagai pendiri dan sebagai pejuang partai. Dengan keputusan politik yang diambilnya, ia akhirnya dicabut keanggotaannya dari Partai Demokrat dan ditarik dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Walau ia harus kehilangan kursi empuknya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ia tidak pernah menyesal dengan keputusannya, karena ia meyakini jalan hidupnya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Ia yakin jika hari ini ia direndahkan, oleh pada waktunya ia akan ditinggikan. Di Barisan Nasional membuka jalan baru untuk membangun cita-cita yang lebih besar, dan ia berharap di jalan barunya ia lebih bisa mengapresiasi dan perjuangannya yang lebih nyata bersama dengan rekan-rekan seperjuangannya yang lebih baik, yang memiliki rasa terima kasih dan lebih memiliki dedikasi yang tinggi, dan menyerahkan semua perjuangannya hanya di dalam Tuhan. Akhirnya, selamat berjuang saudaraku Mauritius Arya Tanjung Pura. Tuhan memberkati. Mauritius Arya Tanjung Pura dipilih tidak untuk dilayani, tetapi